قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kami masih kepikiran dengan pernyataan Pak Profesor Haidar Nasir yang bercerita bahwa Masjid Muhammadiyah dibakar oleh orang-orang Aswaja dengan alasan Muhammadiyah itu Wahabi. Padahal ya kalau kita lihat Ormas Muhammadiyah kan jelas loh kaum muslimin. Ya, Ormas Muhammadiyah itu dibentuk dari sebelum ada Ormas NU. Ormas NU kan 1926. Kalau Muhammadiyah 1912. Lebih tua Ormas Muhammadiyah belasan tahun, silakan hitung sendiri. Ya. Tapi yang mengherankan kok mata mereka nggak melek. Ya. Bagaimana track record Muhammadiyah? Ya. Kok bisa-bisanya Masjid Muhammadiyah dibakar dengan alasan Wahabi? Ya. Ya kalau Salafi disebut Wahabi itu kan sudah nggak heran lagi lah. Ya. Pondok pesantrennya diserang, dibakar, itu nggak heran lagi lah. Ya, meskipun sebenarnya ya tanda tanya besar juga. Ya. Sebenarnya apa masalahnya Salafi? Nggak ada masalah, dakwah baik-baik saja. Resmi diakui oleh negara. Ya, kajian mereka terbuka untuk umum. Bahkan diupload di YouTube. Ya. Kalau dituduh mereka tidak mau mengikuti ulama, maunya kepada Al-Quran dan Sunnah saja, Al-Quran dan hadis saja, nggak mau ikut ulama. Ya. Salafi menolak ulama, menolak imam madhab. Ya silakan buktikan. Buktinya rekaman kajian para asatidz Salafi yang membahas kitab fikih madhab terkhusus Syafi'i itu ada sampai berjilid-jilid. Itu Ustadz Firanda membahas fikih dari madhab Syafi'i. Ada 55 video. Satu video durasinya hampir 1 jam. Ya. Tapi kalau melihat ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh Aswaja, ada nggak kira-kira yang membahas sedetail itu diupload di YouTube? Ya. Ustadz Firanda loh, sampai 55 video loh. Ya. Kalau memang yang beliau sampaikan itu bohong, ya silahkan dicek videonya. Ya, kan bisa dilihat dakwah mereka seperti apa. Ya, coba. Ya. Dakwah mereka nggak sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau kami sudahlah mencoba nyari pembahasan dari ustadz-ustadz yang sering berkoar-koar menyebut Salafi, Wahabi, anti madhab, tidak mau mengikuti para imam madhab, maunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, ya, dengan pemahaman sendiri, nggak mau ikut penafsiran ulama. Tapi ternyata ustadz-ustadz yang mengatakan seperti itu nggak ada kajian mereka yang sedetail ya pembahasan Ustadz Firanda tentang madhab Syafi'i. Padahal mereka yang paling berkoar-koar mengaku Syafi'iyah. Ya mereka menuduh Salafi macam-macam. Ya. Tapi ya memang Salafi ini ya yang paling empuk mereka serang karena Salafi nggak berormas. Tapi alhamdulillah ya paling aman juga ya karena bukan ormas. Ya Salafi ya dari semua kalangan yang mau ikut kajian silakan, nggak ada ini Ormas Muhammadiyah, yang nggak Muhammadiyah nggak boleh datang. Ini Ormas NU, kalau nggak NU nggak boleh datang. Ya, pakaiannya seragam Ormas NU, pakaiannya seragam Ormas Muhammadiyah, nggak ada. Ya Salafi ini pengajiannya terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Ya pengajiannya terbuka betul, diupload juga di media sosial. Ya cuma mereka nggak mendaftarkan bahwa mereka ini adalah sebuah ormas. Enggak.
tapi dakwah mereka legal. Ya, lembaga pendidikan mereka legal, berizin. Kok bisa mereka serang, mereka bubarkan, mereka bakar? Padahal itu jelas sesama muslim. Ya, sedangkan dengan orang-orang kafir mereka bisa mesra. Ya, bahkan bukan cuma mesra, sampai mereka ngalap barokah, minta barokah sama orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir itu orang yang dilaknat oleh Allah, ya. Kok bisa minta barokah sama orang kafir, ini gimana? Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin Muhammadiyah ke depan harus berbenah diri supaya tidak disebut Wahabi lagi oleh Aswaja. Ya, harus berbenah diri. Kalau sholawatan, ya harus jogetan. Jangan sholawatan diam khusyuk. Ya, membaca sendiri maksudnya diam tuh. Ya, bukan sambil joget. Ya. Kalau sholawatan cuma sambil duduk khusyuk. Ya, cuma komat kamit uma ami lambene. Ya. Duduk di belakang meja atau duduk sila di masjid, di musola, ya, sambil membaca sholawat, ya. Jangan seperti itu ke depan Muhammadiyah, ya. Sholawatan itu harus seperti gus-gus dari kalangan Aswaja, ya. Biar nggak disebut Wahabi lagi, ya. Atau sekarang lagi rame sound horeg, ya. Sholawatan itu pakai sound horeg sambil jogetan. Kalau Muhammadiyah mau melakukan yang seperti ini, kami jamin, ya, cap Wahabi langsung hilang. Nah, kalau Muhammadiyah, ya, menggelar acara sholawatan seperti ini, dijamin nggak akan dapat label Wahabi, nggak akan dapat. Ya, apalagi ditambah ngundang penceramah-penceramah, ya, semisal Gufron untuk ngisi acara tablik akbar orang-orang Muhammadiyah. Ya, seperti Gufron ini, yakin nggak akan dapat label Wahabi. Saya menanyakan tadi sambil meneteskan air mata, ya Rasul, al-qul inna rahmatan Quran wa maqali inna rahmatan hidayah la syai'an alayya ma fil Allah. Jaminan 7 turunan keluarganya masing-masing. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Tagih saya yakin ujian, rintangan, cobaan, cacian nggak jadi masalah. Anggap itu iklan. Karena apa? Manusia di dunia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetap kita harus didoakan. Betul? Nah, kalau Muhammadiyah ngundang penceramah-penceramah seperti Gufron, seperti Miftah, ya, buat majelis seperti majelisnya Ikdam, pakai sound horeg, laki-laki boleh jogetan campur baur dengan perempuan, perempuan boleh, ya, jadi biduan di atas panggung ditonton sama jamaah pengajian. Udahlah, ya, kami jamin nggak dapet label Wahabi Muhammadiyah, nggak, malah dapet label Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidahnya lurus, ya, semua ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pasti seperti itu kan, kami yakin, ya. Apalagi ngundangnya Habib Ba'alawi yang dongeng, sudah. Apalagi ngundangnya Gufron, udah aman sudah kajian, ya. Kokam yang biasa jaga pengajiannya Muhammadiyah pensiun, duduk saja Kokam, duduk lungguh-lungguh ngopi, apalagi sambil rokokan bayaran. Yang menjaga Gufron, menjaga pengajian biar orang-orang Aswaja. Punya tentara pakai baju loreng, tenang saja, aman sudah, ya. Penceramahnya aman, nggak dapat gangguan, majelisnya aman, nggak dapat gangguan, masjid-masjid Muhammadiyah aman, nggak bakal dapat gangguan. Apalagi sampai mau diajak acara-acara bid'ah, aman, ya. Tapi selagi Muhammadiyah kenceng, ya, memberantas syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat, ya, maka kuatkan
mendapatkan label Wahabi. Meskipun sebagian dai Muhammadiyah itu juga alergi dengan namanya Wahabi. Ya karena Muhammadiyah sekarang ini ya sudah terkontaminasi dengan penceramah-penceramah nggak jelas ya, seperti Pak Adi Hidayat. Ya, khurafat saja dipuji, Ba'alawi saja dipuji, katanya generasi terbaik umat Islam, generasi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Musibah ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.